Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita rezeki, kesehatan, keluarga, dan kesempatan berkumpul pada hari ini. Salat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, contoh terbaik di dalam berbagi dan peduli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisa bulan Ramadan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan yang sederhana. Kapan terakhir kali kita benar-benar menghitung zakat kita? Bukan sekedar kira-kira, bukan nanti saja, bukan pula menunggu Ramadan tiba. Allah firmankan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli 'alaihim. Inna sholataka sakanalahum wallahu sami'un alim. Allah perintahkan, ambillah dari sebagian harta mereka zakat, yang dengannya ini kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi penentram hati bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Di sini kita dijanjikan untuk dibersihkan tidak hanya harta, tapi juga jiwa kita. Zakat bukan hanya tentang angka, tetapi zakat tentang keberanian hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita merasa bahwa harta yang kita miliki sekarang semuanya hasil kerja keras kita semua. Bangun pagi, pulang malam, banting tulang, penuh perjuangan. Tapi kita lupa siapa yang memberikan rezeki, siapa yang memberikan kesehatan, siapa yang mencegah musibah, siapa yang mengatur sehingga usaha kita tetap berjalan. Semuanya milik Allah. Harta kita pada hakikatnya semuanya milik Allah. Maka zakat adalah bentuk pengakuan, ya Allah, ini semua milikmu, ada hak orang lain di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jujur. Allah firmankan dalam Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang suka menimbun-nimbun hartanya dan enggan, menolak, menunda mengeluarkan zakatnya untuk disedekahkan di jalan Allah, maka kata Allah, kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Kapan azab itu diberikan Bapak Ibu? Allah tambahkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahu wa junubum wa duhurum hada ma kanattum bi anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Yaitu pada hari nantinya harta yang tidak dizakati itu dipanaskan di dalam neraka dan akan disetrikakan di dahi mereka, di dada dan punggung mereka. Pertanyaannya, mengapa Allah memberikan ancaman yang keras pada orang yang enggan membayar zakat? Dan Nabi juga sabdakan, harta yang tidak dizakati kelak di yaumil akhir akan berubah menjadi ular yang sangat besar dan akan melilit pemiliknya.
Di sini Allah ingin memberikan pesan bahwa harta ini semuanya bukan milik kita. Ada hak orang lain. Yang jika kita enggan, maka kita sedang memakan hak orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini di luar sana banyak janda miskin yang bingung besok mau makan apa. Ada seorang istri yang merawat suaminya dalam kondisi kekurangan. Ada seorang ayah yang kebingungan membayar sekolah anaknya. Ada mahasiswa karena orang tuanya jatuh miskin, terancam untuk putus kuliahnya. Dengan zakat tidak hanya berupa beras, zakat bisa membantu pendidikan, zakat bisa mengobati orang sakit, zakat bisa memberdayakan ekonomi umat. Zakat yang dikelola dengan baik tidak hanya menjadi solusi permasalahan hari ini, tapi juga membangun masa depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari jadikan harta kita besok bukan menjadi saksi yang memberatkan kita. Jadikan harta kita harta yang meringankan kita. Dan sedekah wajib zakat adalah salah satu amalan kuat yang bisa menyelamatkan kita besok di yaumil akhir. Maka saya mengajak, marilah kita renungkan hari ini. Jika kita sudah memiliki penghasilan tetap, hari ini kita sudah memiliki rumah yang nyaman, kendaraan, bahkan tabungan, maka 2,5%, Allah hanya meminta 2,5%, bukan 25%. Yang sedikit ini mungkin tidak atau mungkin tidak terasa bagi kita, tapi bagi orang lain yang sedikit ini bisa mengubah masa depan. Zakat jika dikelola itu menjadi gerakan perubahan dari mustahik menjadi muzaki. Inilah semangat zakat di dalam Islam, mengangkat bukan hanya memberi. Maka saya mengajak, mari kita lakukan 3 hal. 1, mari kita hitung zakat kita dengan serius. Jika kita kesulitan, kita bisa meminta bantuan ambil zakat. Yang kedua, niatkan untuk ibadah, jangan menjadi beban. Dan yang ketiga, salurkan melalui lembaga amil zakat Lazis Muhammadiyah, Lazis yang amanah dan profesional. Dengan menyalurkan pada lembaga yang profesional, insya Allah sedekah kita, zakat kita akan bermanfaat secara luas dan berkelanjutan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa, semoga kita semua dibersihkan hartanya, disucikan jiwanya. Mari kita bersama-sama menjadi bagian solusi umat, bukan menjadi penonton penderitaan. Saya Suprapto dari Lazismu Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.